Sore itu, suasana di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Sragen tampak tenang seperti biasa, jalanan berdebu, anak-anak bermain layangan, dan aroma wangi daun salam dari warung bubur ayam Bu Sarti menyebar hingga ke ujung gang. Warung itu tidak pernah sepi pembeli, selalu penuh dari subuh hingga malam, dan orang-orang menganggap buburnya enak karena pakai resep warisan leluhur. Tapi tidak semua warga percaya begitu saja, ada juga yang bisik-bisik, katanya warung itu pesugihan, dan konon, setiap 5 tahun sekali ada orang yang mendadak sakit lalu meninggal tak wajar di sekitar sana, tapi tentu, siapa berani menuduh langsung. Di balik hiruk-pikuk pembeli, ada seorang pemuda pendiam bernama Wira, usia 19 tahun, baru lulus SMA, ia bekerja sebagai karyawan warung Bu Sarti, tugasnya membersihkan dapur dan mengantarkan pesanan ke rumah-rumah. Wira tinggal bersama kakeknya, seorang lelaki tua bernama Mbah Jatmiko, yang sehari-hari hanya terlihat menyapu halaman dan duduk di pendopo rumah kayu mereka sambil komat kamit tak jelas. Mbah Jatmiko dikenal sebagai kakek tua biasa, sedikit pikun, tidak suka ikut urusan tetangga, tapi malam itu, semuanya berubah. Wira pulang lebih larut dari biasanya, wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Ia bilang ke kakeknya bahwa Bu Sarti memintanya menginap di rumah belakang warung. Alasannya agar bisa bantu menyiapkan bahan dari subuh, tapi Mbah Jatmiko hanya diam, menatap cucunya dengan tatapan tajam seperti membaca isi hati. "Mbah, nggak apa-apa kan aku nginep di sana semalam aja?" kata Wira pelan. Kakeknya tak menjawab, hanya mengambil sebatang dupa kecil dari laci tua dan menyalakannya di sudut ruangan. Aroma harum pekat memenuhi rumah, membuat Wira merasa pusing seketika. Malam itu, Wira tidur lebih cepat, dan di tengah malam, ia menggigil kedinginan meski tidak hujan. Tubuhnya gemetar, dan dari balik jendela terdengar suara lirih seperti gumaman. Suara perempuan menyebut-nyebut namanya berulang-ulang. Di saat bersamaan, Mbah Jatmiko membuka sebuah peti kayu tua yang selama ini terkunci rapat di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada kain kafan yang sudah menguning, beberapa lembar doa yang ditulis tangan, dan sebilah tongkat bambu yang menghitam di ujungnya. "Anak ini, hampir saja," gumamnya lirih, lalu berdiri perlahan. Tubuhnya yang renta mendadak tegak dan matanya menyala seperti menyimpan bara lama yang kembali bangkit. Dan di saat itu juga, jauh di belakang warung bubur, seorang dukun tua sedang menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah basah yang digali setengah meter. Bibirnya membaca mantra, sambil menancapkan rambut Wira ke dalam tanah. Ia tak tahu, bahwa malam itu, ia baru saja memilih tumbal yang salah. Esok paginya, suasana di warung bubur Bu Sarti tampak normal seperti biasa. Pembeli ramai, sendok berdenting, suara tertawa bersahutan, tapi Wira datang dengan langkah lesu. Wajahnya pucat, dan kantung mata menghitam, seperti tidak tidur semalam. Bu Sarti menyapanya dengan senyum yang terlalu lebar, matanya tajam tapi mengandung semacam kilatan aneh. "Kamu nginep di rumah warung kan? Gimana tidurnya? Nyaman kan?" tanyanya sambil menuang kuah kuning ke atas bubur. Wira hanya mengangguk pelan, ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Malam itu ia tidak bisa tidur, tubuhnya terasa dingin, dan sempat bermimpi melihat sesosok perempuan tua berambut panjang duduk di bawah ranjangnya sambil memanggil namanya pelan. "Wira, Wira, ikut aku ya." Di dapur warung, Wira melihat ada tikar anyaman digelar, di atasnya ada kendi, bunga melati, dan dupa kecil yang masih menyala separuh, tapi ia pura-pura tidak melihat dan langsung mengambil plastik pesanan. Saat ia akan keluar, Wira tanpa sengaja melihat ke arah rak bumbu yang letaknya agak tersembunyi. Di situ ia melihat sesajen kecil yang dibungkus kain merah tua, dengan kertas putih bertuliskan namanya sendiri, Wira, dengan tinta merah yang mengering. Darahnya seakan berhenti mengalir, tangannya gemetar saat meletakkan kantong plastik, tapi ia tetap berpura-pura tenang dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Sore harinya, saat kembali ke rumah, Wira menceritakan semua pada Mbah Jatmiko. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di warung itu, ia merasa tidak nyaman. Di dapur itu, "Mbah, aku lihat namaku ditulis di kain merah, kayak sesajen." Suara Wira pelan, nyaris bergetar. Mbah Jatmiko menatap langit-langit rumah, lalu berdiri perlahan.
membuka pintu belakang dan mengambil kendi tua dari balik pohon pisang. Ia duduk bersila, memegang tasbih hitam dan membaca sesuatu yang Wira tidak mengerti artinya. Kita mulai dibuka, gumam Mbah Jatmiko lirih. Malam itu, Mbah Jatmiko meminta Wira untuk tidak keluar rumah. Ia membakar dupa dan menabur garam kasar di seluruh sudut rumah, termasuk genteng dan sumur di belakang. Wira tidak tahu bahwa malam itu di warung bubur, Bu Sarti kembali ke dapur, berdiri lama di depan rak sesajen, matanya kosong, dan dari balik kain merah, seekor ular kecil keluar perlahan dan melingkar di ujung meja. Anak itu harus ditumbalkan sebelum malam Jumat Kliwon, bisik Bu Sarti ke dalam asap dupa. Ia tidak sadar bahwa dari kejauhan, seseorang mengamati setiap gerak-geriknya. Seorang kakek tua bersarung dan bertongkat bambu sedang berdiri di ujung gang, wajahnya tertutup kerudung tipis, tapi matanya menyala merah membara di balik bayangan. Mbah Jatmiko tahu, waktunya tidak banyak. Di tengah malam yang lembab, suara kentongan dari pos ronda terdengar sayup-sayup, tapi Wira tidak bisa memejamkan mata. Di ruang tengah, Mbah Jatmiko masih duduk bersila di depan kendi tanah liat dan lampu tempel kecil yang redup. Aroma menyan samar memenuhi ruangan, dan tiap beberapa menit, kakek itu menarik napas panjang lalu membacakan sesuatu dari mulutnya yang nyaris tak terdengar. "Wira," bisik Mbah Jatmiko tanpa menoleh, "kamu harus siap dengar sesuatu yang mungkin gak masuk akal, tapi semua ini nyata." Wira duduk bersila, tubuhnya kaku, keringat dingin mulai membasahi punggungnya meski angin malam begitu dingin. Mbah Jatmiko melanjutkan, "Kamu tahu kenapa dulu Mbah bisa keluar dari desa Gunung Petung dengan selamat? Karena Mbah pernah diselamatkan oleh seorang guru tua di sana. Waktu Mbah muda, Mbah hampir dijadikan tumbal juga, bukan sekali." Ia menatap Wira tajam, "Yang kamu lihat di dapur warung itu bukan sekadar sesajen, itu media tumbal, dan namamu sudah dipilih." Wira menelan ludah, ia ingin menyangkal, tapi mimpi-mimpi buruk, bisikan, dan bayangan perempuan tua yang terus datang, semuanya semakin nyata. "Orang kayak Bu Sarti, dia gak sendirian," lanjut Mbah Jatmiko, "dia pasti dapatkan kekuatan itu dari seorang dukun, dan biasanya yang kayak gitu minta syaratnya tumbal darah, 5 tahun sekali." Wira teringat sesuatu, "Mbah, waktu minggu lalu warung tutup sehari, katanya karena suaminya meninggal, katanya serangan jantung." Mbah Jatmiko mengangguk pelan, 5 tahun lalu juga, waktu pembantu lamanya hilang, katanya kabur, padahal sampai sekarang gak pernah ditemukan." Kedua mata mereka saling menatap, dan perlahan, semuanya terasa terhubung. "Kenapa harus aku, Mbah?" tanya Wira dengan suara pelan. Mbah Jatmiko berdiri, membuka lemari tua dan mengeluarkan bungkusan kain putih berisi benda-benda kecil, segenggam garam kasar, rambut hitam kaku yang panjang, dan kertas bertuliskan huruf pegon. "Karena kamu anak baik, cucu yatim piatu yang tulus bantuin orang, itu justru bikin kamu bercahaya, dan cahaya itu menarik makhluk-makhluk gelap." Di luar, suara angin mulai terdengar aneh, seperti desiran nafas yang ditarik dan dihembuskan, genteng rumah bergetar pelan. "Kita gak bisa diam," ucap Mbah Jatmiko, "besok malam Jumat Kliwon, waktunya mereka melakukan ritual, dan kita harus datang lebih dulu sebelum mereka mulai." Wira hanya mengangguk, hatinya campur aduk antara takut dan bingung, tapi di satu sisi, ia mulai merasa aman saat duduk di dekat kakeknya. Ia belum tahu bahwa kakeknya ini bukan orang sembarangan. Malam itu, udara terasa semakin dingin, bintang-bintang di langit hampir tak terlihat, tertutup awan tebal. Mbah Jatmiko dan Wira berdiri di depan sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu tampak sepi, namun ada aura tak wajar yang mengelilinginya. Wira menatap kakeknya dengan ragu, "Mbah, ini rumahnya dukun pesugihan itu ya?" Mbah Jatmiko hanya mengangguk, matanya tak berkedip, "Ya, ini rumahnya, tapi kita harus masuk hati-hati, mereka bisa mendeteksi kedatangan kita." Wira merasakan ketegangan di udara, tubuhnya terasa kaku, tapi kakeknya sudah melangkah lebih dulu, tak mengenal takut. Mereka melewati pintu gerbang yang sudah rapuh, melangkah perlahan menuju rumah yang terlihat tua dan tidak terawat.
Wira merasa aneh, seperti ada yang mengamati mereka dari balik jendela. Di dalam rumah, lampu hanya temaram, sebuah lilin besar terletak di atas meja kayu. Dukun itu, yang Wira hanya tahu dari cerita Bu Sarti, muncul perlahan, wajahnya pucat dengan mata tajam dan senyum licik. "Selamat datang, Mbah Jatmiko, saya tahu kalian akan datang." Suara dukun itu dingin dan serak. Mbah Jatmiko berdiri tegak, menatap dukun itu dengan tajam. "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku juga tahu kalau kamu yang bertanggung jawab atas semua ini," katanya dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Dukun itu hanya tertawa. "Mungkin, tapi itu bukan urusanmu, Mbah. Kalau mereka sudah memilih jalan seperti ini, mereka harus menerima konsekuensinya." Wira merasa perutnya mual, tak tahan lagi dengan atmosfer rumah itu. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Mbah Jatmiko menoleh sekilas, memberi isyarat agar Wira tetap tenang. "Ini bukan sekadar urusan pesugihan," lanjut Mbah Jatmiko. "Kalian bermain dengan kekuatan yang lebih besar, dan aku tidak akan membiarkan kalian mengorbankan cucuku." Dukun itu memandangi Wira dengan tatapan tajam. "Cucumu? Jadi, dia yang kalian pilih sebagai tumbal. Mungkin itu akan lebih menarik," katanya dengan suara serak. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi semakin dingin, lampu lilin di meja bergetar, dan bayangan hitam mulai melayang di sekitar mereka. Mbah Jatmiko segera melangkah maju, mengangkat tongkat bambunya, dan mulai membaca beberapa kata yang tidak bisa Wira pahami. Suara angin yang aneh mulai berputar kencang di dalam rumah, dan benda-benda mulai berterbangan. Dukun itu sepertinya berusaha melawan, namun kakeknya tetap berdiri teguh. "Kekuatanmu hanya sementara, Dukun," kata Mbah Jatmiko. "Kau bermain dengan kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan, dan sekarang waktunya bagi kalian untuk membayar harga." Sesaat setelah itu, bayangan hitam mulai menghilang, dan dukun itu jatuh terhuyung, wajahnya terlihat ketakutan. Ia terjatuh ke lantai, matanya kosong, tubuhnya tak bergerak. Mbah Jatmiko menatap dukun yang kini tak berdaya. "Selesaikan ini, Wira," katanya sambil mengangkat tangan, dan dengan satu gerakan, energi yang kuat menyebar dari tubuh Mbah Jatmiko, menghancurkan kekuatan jahat di dalam rumah itu. Setelah beberapa detik, suasana rumah itu mulai tenang, dan Wira merasa tubuhnya kembali normal. Mbah Jatmiko menatap Wira dengan senyum kecil. "Kamu sudah selamat, Nak, tapi ingat, ini baru permulaan, mereka akan datang lagi." Wira hanya mengangguk, perasaannya campur aduk, tapi dia merasa lega, setidaknya untuk saat ini. Sejak kejadian malam itu, Wira merasa hidupnya berubah. Ia bukan lagi pemuda polos dari desa yang hanya mencari kerja, tapi seseorang yang hampir dijadikan tumbal oleh orang yang ia anggap majikan sendiri. Warung bubur ayam milik Pak Suyat kini kembali ramai, lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan saat hujan lebat pun orang-orang tetap datang, seolah bubur di situ menyimpan rasa yang membuat candu. Wira memperhatikan dari kejauhan. Ia kini tak lagi bekerja di sana. Sejak malam ia menghilang tanpa pamit, dan diselamatkan Mbah Jatmiko, tapi rasa penasaran mendorongnya kembali, mengamati dari balik pohon mahoni yang tumbuh di seberang warung. Di warung itu, terlihat beberapa wajah baru yang bekerja, semua pemuda sekitar umur 20 tahunan, wajah mereka sayu, namun tetap melayani pelanggan dengan senyum paksa. Pak Suyat berdiri di balik panci besar, seperti biasa, mengenakan celemek biru dan handuk kecil di bahunya, tapi yang berbeda adalah sorot matanya. Wira melihatnya seperti kosong, namun tajam dan penuh rahasia. Di sudut warung, duduk seorang pria tua berpakaian serba hitam, wajahnya pucat dengan tangan kurus mencengkeram tongkat kayu ukiran. Ia tak pernah memesan apapun, hanya duduk diam setiap malam dan mengangguk pelan kepada Pak Suyat. Wira kembali ke rumah Mbah Jatmiko dengan pikiran penuh tanya. "Mbah, kenapa warung itu sekarang lebih ramai dari sebelumnya? Apa pesugihannya masih berjalan?" tanya Wira pelan. Mbah Jatmiko duduk bersila di depan bara dupa yang mengepul, matanya terpejam. "Justru sekarang pesugihannya sudah memasuki tahap paling berbahaya, Wira. Setelah gagal menumbalkanmu, mereka butuh pengganti, dan itu tak bisa ditunda." "Pengganti?" tanya Wira, suaranya bergetar.
Ya, dan biasanya, yang dikorbankan adalah yang masih muda, sehat, dan tidak punya ikatan kuat, seperti para pekerja baru itu. Wira membayangkan wajah-wajah pemuda di warung, seperti dia dulu, polos dan tak tahu apa-apa. Mereka gak tahu, Mbah. Suaranya lirih. Tidak, dan justru itu yang diinginkan. Ketidaktahuan adalah bahan tumbal paling bersih, jawab Mbah Jatmiko. Malam itu juga, Wira memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Diam-diam ia kembali ke warung saat tengah malam, saat warung telah tutup dan lampu redup menyala. Ia menyelinap ke belakang dapur, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Di balik rak penyimpanan, ia menemukan sebuah pintu kecil yang ditutup rapat dengan anyaman bambu. Dibukanya perlahan, menahan napas, dan di dalamnya terdapat tangga menurun. Aroma amis dan bau dupa bercampur dalam lorong itu. Di ujung tangga, ada sebuah ruangan sempit dengan lantai tanah, dan di tengahnya, sebuah batu besar berlumuran darah kering. Di sekelilingnya terdapat potongan sesaji dan kain merah yang menghitam. Wira menahan muntah, tubuhnya gemetar. Saat ia hendak mundur, dari atas terdengar suara langkah kaki, seseorang sedang turun. Siapa di bawah? Suara berat itu menggema. Wira mematung, lalu bersembunyi di balik tumpukan karung. Seorang lelaki muncul, bukan Pak Suyat, tapi lelaki tua berpakaian hitam yang sering duduk di sudut warung. Ia melangkah ke altar, menyentuh batu berdarah itu dengan tangan gemetar, dan mulai bergumam dalam bahasa yang Wira tak pahami. Tiba-tiba, suara dari tanah seolah merintih, dan dari kegelapan terdengar bisikan pelan, tumbal, belum lengkap. Wira menutup mulutnya, jantungnya berdetak sangat cepat. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Dan ia tahu, ia belum sepenuhnya aman. Wira tak berani bergerak, napasnya ia tahan dalam-dalam. Lelaki berpakaian hitam itu masih berdiri di depan batu besar yang kini mengeluarkan aroma besi yang tajam. Sejenak ruangan itu terasa seperti kuburan hidup, sunyi tapi sesak. Tiba-tiba, lelaki tua itu menunduk, meletakkan kedua tangannya di atas batu, dan tubuhnya seperti kesurupan. Ia berbicara dengan bahasa yang seperti desisan, seperti suara binatang yang dililit sakit, dan dari sela-sela gumaman itu, terdengar nama. Wira. Tubuh Wira langsung dingin, ia memundurkan langkah perlahan, namun tak sengaja kakinya menyenggol besi tua di lantai. Dentang kecil yang seharusnya sepele, namun di tempat itu, suara itu terdengar seperti letusan. Lelaki tua itu sontak menoleh, matanya merah dan tajam, seperti bukan lagi manusia. Ia mendesis, lalu melangkah cepat ke arah suara. Wira menahan napas dan bersembunyi di balik karung yang setengah lapuk. Beberapa detik terasa seperti jam, lalu suara langkah itu menjauh, kembali ke batu. Lelaki itu kembali duduk bersila, seperti melanjutkan ritual, dan dari mulutnya terdengar gumaman. Yang gagal sudah kembali, kita akan ambil dia lagi, tumbal belum lunas. Wira memutuskan tidak bisa berlama-lama di tempat itu. Ia menyelinap keluar lewat tangga dengan kaki gemetar, dan lari tanpa menoleh sedikit pun hingga sampai rumah. Mbah Jatmiko sudah menunggunya di beranda, duduk sambil menghisap rokok cengkeh. Kamu lihat kan, apa yang Mbah bilang? Wira duduk lemas, wajahnya pucat. Itu bukan manusia biasa, Mbah. Yang di warung itu kayak makhluk lain. Mbah Jatmiko mengangguk. Mereka bukan dukun biasa, Wira. Mereka pemuja, pati geni, pesugihan tua dari lereng Gunung Lawu. Mereka menukar kemakmuran dengan darah manusia, dan kamu nyaris jadi bagian dari ikatan itu. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Wira dengan suara rendah. Mereka pasti tahu aku tahu, dan mereka belum menyerah. Mbah Jatmiko bangkit, mengambil tongkat bambunya, lalu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebundel kain putih lusuh. Di dalamnya ada keris kecil, daun kering, dan botol kaca berisi cairan hitam. Kita nggak bisa terus sembunyi, Wira. Kita harus putuskan jalur tumbal mereka. Tapi itu berarti, kita harus ke tempat asal pesugihan itu, ke alas Gondoarum. Wira tak langsung menjawab, namun ia tahu, semua ini tak bisa berhenti hanya dengan melawan 1-2 orang. Akar kekuatan gelap itu harus dicabut langsung dari tanah tempat ia disemayamkan. Sementara itu,
Di warung bubur, Pak Suyat tengah berdiskusi dengan lelaki tua berpakaian hitam itu di ruang belakang. Kita gagal menumbalkan dia 5 tahun lalu, dan sekarang dia kembali, cucunya dilindungi. Lelaki tua itu mengangguk perlahan, kita harus ajak yang lebih tua, yang dari barat, yang sudah lama tidak dipanggil. Pak Suyat menunduk, apa tak berbahaya? Kalau kita tidak bertindak sekarang, warung ini akan hancur, kekayaan akan runtuh, dan tubuhmu, lelaki itu mendekat, menepuk dada Pak Suyat, akan mulai membusuk dari dalam. Pak Suyat menggigil, ia mengangguk pelan, dan mulai menggambar sesuatu di dinding dapur dengan darah ayam yang baru dipotong, membentuk simbol seperti mata yang menangis. Malam itu, angin bertiup aneh, dan Wira tidur dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan Mbah Jatmiko berdiri sendirian di hutan gelap. Di hadapannya, sesuatu yang sangat besar dan tidak berbentuk tengah bangkit dari tanah yang retak. Dan suara itu terdengar lagi, lunasi tumbalmu, atau semua yang kau cintai, akan kami ambil. Hari itu langit tampak kelabu sejak pagi, seperti menyimpan firasat buruk yang turun perlahan bersama angin basah. Mbah Jatmiko menyiapkan bekal yang tak biasa, bukan makanan, tapi daun-daunan kering, garam kasar, minyak wangi, serta kain mori yang digulung rapi. Wira hanya mengikutinya dari belakang, matanya penuh tanya, Mbah, kita benar-benar ke alas Gondoarum. Mbah Jatmiko mengangguk perlahan, kalau akar pesugihannya di sana, kita harus ke sana langsung, potong simpulnya sebelum mereka datangkan jin barat yang dulu pernah dipanggil zaman penjajahan. Wira tak paham sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal, jika ini dibiarkan, akan ada nyawa lagi yang hilang, ia tak ingin jadi penonton saat semua itu terjadi. Perjalanan ke alas Gondoarum bukan perjalanan biasa, letaknya sekitar 1 jam dari desa, tapi mereka tidak melalui jalan umum. Mbah Jatmiko membawa Wira lewat jalan setapak di balik kebun karet, menyeberangi sungai kecil yang airnya hitam dan tenang, lalu masuk ke wilayah hutan bambu tua yang sunyinya memekakkan. Burung tidak berkicau, angin tidak berhembus, hanya suara langkah mereka di atas daun-daun kering. Dulu, di sini tempat dukun-dukun tua menyerahkan tumbal, kata Mbah Jatmiko pelan, biasanya malam Jumat Kliwon, dan selalu anak muda yang dijadikan korban. Wira menelan ludah, ia tahu, kalau bukan karena Mbah Jatmiko, mungkin dirinya sudah jadi bagian dari tanah lembab di tempat ini. Beberapa ratus meter ke dalam, mereka tiba di sebuah batu besar berlumut dengan ukiran aneh, mirip wajah yang sedang menangis. Di depannya ada lubang tanah menyerupai sumur, namun tidak terlalu dalam. Inilah tempat itu, kata Mbah Jatmiko, disinilah benih pesugihan itu disemai. Ia membuka gulungan kain mori, meletakkan garam di sekeliling batu, menyiram minyak wangi di 4 penjuru, lalu menyalakan dupa putih dari kayu cendana. Wira duduk di sampingnya, namun tiba-tiba tubuhnya menggigil. Dari dalam lubang terdengar suara-suara aneh, seperti banyak mulut yang berbisik serempak. Lapar, darah, tumbal belum lengkap. Suara itu makin keras, dan tiba-tiba angin berputar kencang, mengangkat dedaunan kering membentuk pusaran, asap dupa berubah menjadi hitam pekat. Dari balik asap itu, muncul sesosok bayangan besar, tak berbentuk jelas, namun berwarna merah gelap seperti arang menyala, matanya menyala kuning dan di tangannya tergenggam kepala kambing berlumuran darah. Wira nyaris pingsan, namun tangan Mbah Jatmiko mencengkeram pundaknya. Jangan takut, itu bukan hakmu, katanya tegas. Mbah Jatmiko mulai membacakan doa dengan suara berat, kuat, dan bergema di seluruh hutan. Tangan kanannya menggenggam keris kecil yang kini memancarkan cahaya redup. Bayangan merah itu melolong, dan dari arah belakang terdengar suara langkah cepat. Pak Suyat dan lelaki tua berpakaian hitam muncul dari semak-semak. Wajah mereka panik. Berhenti, Jatmiko, jangan putuskan ikatan itu, teriak Pak Suyat. Tapi Mbah Jatmiko tak bergeming, suaranya semakin lantang, dan cahaya dari kerisnya menebas angin, menusuk langsung ke bayangan merah itu yang mengerang kesakitan. Dari dalam lubang keluar semburan angin dan debu, dan suara jeritan panjang yang membuat seluruh hutan bergema. Bayangan merah itu menghilang perlahan, seperti terbakar dari dalam, dan batu besar retak di bagian tengah.
Pak Suyat terduduk, wajahnya pucat, sementara lelaki tua di sebelahnya menggertakkan gigi, lalu melarikan diri ke dalam hutan tanpa suara. Mbah Jatmiko terengah, keringat membasahi wajahnya, namun matanya tajam, satu simpul sudah terputus, tapi masih ada sisa ikatan, dan mereka akan berusaha mempertahankannya. Wira membantu kakeknya berdiri, dan untuk pertama kalinya ia sadar, darah yang mengalir di tubuh Mbah Jatmiko bukan darah orang biasa. Ia adalah penjaga garis tua yang selama ini tak disangka ada. Dan ia belum selesai. Malam itu, langit tampak terang tak biasa, bulan purnama menggantung sempurna di atas langit desa, seolah mengawasi sesuatu yang akan terjadi. Desa mendadak sunyi, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Wira duduk di beranda rumah bersama Mbah Jatmiko, suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara namun belum pecah. Malam ini mereka akan coba sekali lagi, kata Mbah Jatmiko perlahan, mereka sudah kehilangan satu simpul, jadi harus mengikat ulang semuanya dengan tumbal baru. Wira menatap kakeknya, siapa yang akan mereka jadikan tumbal sekarang, Mbah? Tanyanya cemas. Mbah Jatmiko memejamkan mata, bisa siapa saja, dan kemungkinan besar, bukan orang luar, tapi seseorang yang sudah dekat dengan lingkaran warung, bisa salah satu pekerja barunya, bisa juga pelanggan tetap yang tak tahu apa-apa. Di saat yang sama, di dalam dapur warung bubur, Pak Suyat duduk bersila di lantai tanah, di sekelilingnya ada 7 lilin menyala, dan di tengahnya, terbaring seorang pemuda yang tubuhnya diikat dengan tali ijuk, mata dan mulutnya disumpal kain hitam. Pemuda itu bukan siapa-siapa, hanya karyawan baru bernama Joko, anak pendatang dari desa sebelah, datang karena butuh uang, dan tak pernah menyangka malam itu tubuhnya akan dijadikan persembahan. Pak Suyat memejamkan mata, membacakan mantra dalam bahasa yang asing, di belakangnya, lelaki tua berpakaian hitam berdiri sambil menggenggam kendi berisi darah ayam hitam, ia mengguyurkannya ke wajah Joko sambil melantunkan doa memanggil makhluk lama. Udara mendadak bergetar, lilin berkelap-kelip, dan aroma busuk memenuhi ruangan. Dari dalam kuali besar di pojok ruangan, muncul asap pekat yang membentuk wajah. Wajah itu menyerupai kambing, dengan taring panjang dan mata merah menyala. Tumbal, harus lunas, atau kalian yang jadi gantinya. Lelaki tua itu menoleh pada Pak Suyat, cepat. Kalau gagal lagi, kita semua yang habis. Sementara itu, Mbah Jatmiko berdiri di depan rumah, tongkat bambunya ditancapkan ke tanah, ia menutup mata dan membisikkan doa pendek, seolah memanggil sesuatu yang lebih tua dari malam. Tiba-tiba, seekor burung hantu melintas rendah di atas atap rumah, pertanda bahwa batas antara alam nyata dan gaib mulai menipis. Mbah Jatmiko membuka matanya dan menatap Wira, kita harus ke sana sekarang, sebelum darahnya tumpah. Tanpa banyak bicara, Wira ikut, mereka berdua menempuh jalan belakang desa menuju warung bubur, melewati pohon asem tua yang dikenal sebagai batas gaib desa sejak puluhan tahun lalu. Sesampainya di sana, warung sudah gelap, tapi dari balik dapur terdengar suara aneh, seperti dengkuran makhluk besar dan lolongan halus. Mbah Jatmiko membuka pintu belakang perlahan, dan cahaya merah dari lilin-lilin menyambut mereka. Pak Suyat mendongak, kaget melihat keduanya berdiri di ambang pintu. Kalian tidak seharusnya di sini. Mbah Jatmiko tak menggubris, ia melangkah masuk, dan dengan satu gerakan tangan, meniup padam semua lilin di ruangan itu. Seketika ruangan jadi gelap gulita, namun dari tongkat bambu yang ia bawa, muncul cahaya kehijauan. Wajah makhluk yang keluar dari kuali meraung keras, seperti terbakar. Lelaki tua yang mendampingi Pak Suyat mencoba melarikan diri, tapi langkahnya berat, seperti ditarik oleh tanah sendiri. Pohon waringin di belakang warung ini menyimpan nama-nama yang kalian tumbalkan, ucap Mbah Jatmiko dingin, dan kalian tak akan bisa menambahkan satu nama lagi malam ini. Pak Suyat menangis, sujud di tanah, saya hanya ingin dagangan laris, saya tak tahu ini akan sejauh ini. Mbah Jatmiko menatapnya tajam, kamu memilih jalan yang salah, dan jalan itu sekarang menuntutmu. Darah di wajah Joko mulai mengering, matanya terbuka perlahan, tubuhnya menggigil, tapi ia selamat. Ritual malam itu gagal, dan sebagai gantinya, makhluk dari kuali menghilang,
membawa sesuatu bersamanya, suara Pasuyat yang tiba-tiba lenyap, dan tubuh lelaki tua yang berubah jadi abu, tertiup keluar jendela. Malam kembali tenang, namun Wira tahu, belum semuanya selesai. Pagi itu, sinar matahari terasa dingin, bukan hangat seperti biasanya. Di desa, kabar tentang Pasuyat yang tiba-tiba bisu dan warung buburnya yang mendadak tutup jadi perbincangan. Orang-orang mulai menghubung-hubungkan dengan kejadian aneh di sekitar warung, namun tak ada yang benar-benar tahu. Wira duduk di samping Mbah Jatmiko, di bawah pohon waringin tua di belakang rumah mereka. Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan yang seperti berbisik. "Bah, semua ini belum berakhir, ya?" tanya Wira pelan. Mbah Jatmiko menatap jauh ke arah puncak waringin yang tinggi. "Belum, Wira, karena pohon ini menyimpan satu nama lagi yang belum terbayar." Wira menoleh, "Satu nama lagi?" Mbah Jatmiko mengangguk perlahan, lalu menunduk, menatap tanah. "Dulu, lebih dari 30 tahun lalu, Mbah juga pernah nyaris jatuh ke jalan yang sama seperti Pasuyat." Wira diam, tidak mengganggu, membiarkan kakeknya membuka kisah yang selama ini ia simpan sendiri. "Waktu itu, Mbah masih muda, istriku baru saja meninggal saat melahirkan anak pertama. Mbah butuh biaya banyak, dan seseorang memperkenalkan Mbah ke jalur yang sama, pesugihan dari akar waringin sungsang." Mbah Jatmiko menarik napas berat. "Tapi sebelum ritual dimulai, aku melihat anakku menangis dalam mimpi. Wajahnya dikelilingi ular dan darah, dan sejak saat itu, Mbah kabur, tapi karena pernah membuka pintu itu, Mbah jadi tahu seluk-beluknya, termasuk tentang dukun-dukun yang masih aktif sampai sekarang." Wira hanya bisa menunduk, hatinya berat, tapi satu pertanyaan muncul. "Lalu, siapa nama yang tersisa, Mbah? Siapa yang belum terbayar?" Mbah Jatmiko memejamkan mata. "Namamu?" Wira terkejut. "Namaku?" "Iya." Suara Mbah Jatmiko tenang namun tegas. "Namamu masih terdaftar di bawah akar waringin Gondoarum. Meskipun ritualnya gagal, kamu tetap dianggap tumbal yang belum lunas." Tubuh Wira bergetar. "Terus gimana caranya ngilangin namaku dari situ?" Mbah Jatmiko bangkit perlahan, menggenggam tongkat bambunya. "Hanya satu cara. Kita harus cabut akar waringin yang menyimpan namamu. Tapi itu bukan pohon biasa, ia dijaga oleh jin yang pernah disumpah menjaga perjanjian pesugihan sejak zaman dulu." Malam itu, mereka berdua berjalan kembali ke lokasi di pinggir alas Gondoarum, tempat batu ritual pertama kali ditemukan. Tapi kali ini mereka tidak menuju batu, melainkan ke sisi timur, tempat pohon waringin besar berdiri sendiri seperti penjaga tua yang tak pernah tidur. Mbah Jatmiko menggali perlahan di antara akarnya yang besar, dan benar saja, di dalam tanah ia menemukan kendi kecil berbalut kain mori. Di dalam kendi itu, selembar kertas berwarna coklat tua, berisi tulisan tangan dan bercak darah kering. Di bagian bawahnya tertulis satu nama. Wira Jatmiko. Mbah Jatmiko meremas kendi itu erat-erat. "Ini penentunya, Wira, kita hancurkan ini, maka kamu bebas." Tapi jin penjaganya tidak akan diam. Tiba-tiba langit mendung, angin berhenti, dan dari balik batang waringin, terdengar suara berat seperti batu diseret. "Apa kalian pikir bisa menghapus perjanjian seumur hidup hanya dengan menghancurkan wadahnya?" Bayangan tinggi besar muncul dari sela akar pohon, sosok berjubah hitam, wajahnya samar, matanya merah menyala, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar seperti ular. "Wira, namamu sudah jadi milikku." Namun Mbah Jatmiko tak gentar, ia berdiri di depan Wira, mengangkat tongkat dan keris kecil yang berisi doa dari zaman dulu. "Kalau namanya milikmu, kau harus lewati aku dulu." Bayangan itu melolong keras, langit bergetar, dan tanah mulai pecah di sekeliling mereka. Pertarungan terakhir akan segera dimulai, dan Wira hanya bisa berdiri di belakang kakeknya, berdoa dalam hati bahwa malam itu, namanya bisa bebas untuk selamanya. Langit di atas alas Gondoarum mendadak gelap seperti ditutup selimut malam, padahal waktu masih belum maghrib. Angin berhenti total, udara seperti mati, dan suara hutan sirna tanpa jejak. Bayangan tinggi besar yang keluar dari akar waringin kini berdiri tegak di depan Mbah Jatmiko dan Wira,
tubuhnya tertutup jubah hitam kelam, sementara mata merahnya menyala seperti bara dalam bara, dari tubuhnya mengepul asap hitam yang menggulung seperti tali. Namanya sudah kutandai, suara makhluk itu berat dan bergetar. Jika kau hancurkan wadahnya, maka tubuhnya yang akan kuambil sebagai ganti. Wira mundur setapak, tapi Mbah Jatmiko tetap berdiri di tempatnya, menggenggam kendi yang masih berisi nama cucunya. Tidak ada perjanjian yang abadi jika dibuat atas dasar tipu daya, ucapnya tenang, kalian menukar kehidupan dengan kebohongan, dan kutukanmu akan berakhir di sini. Makhluk itu meraung, dan dengan cepat, asap dari tubuhnya melesat menyerang. Namun Mbah Jatmiko menusukkan tongkat bambunya ke tanah, membentuk garis api di antara mereka. Asap itu terbakar sebelum menyentuh batas. Mbah Jatmiko mulai membaca doa panjang dengan nada rendah namun bergetar kuat. Setiap suku kata membentuk getaran kecil di tanah, dan perlahan bayangan itu tampak goyah. Wira menyaksikan semuanya dengan mata lebar, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena merasa seperti sedang menyaksikan kebenaran yang terkubur selama ini. Saat doa sampai di bagian akhir, Mbah Jatmiko mengangkat kendi, lalu menghantamkannya ke batu di depannya. Kendi itu pecah, dan selembar kertas di dalamnya langsung terbakar dengan sendirinya tanpa api. Makhluk berjubah itu menjerit keras, suaranya menggema ke seluruh hutan, tubuhnya mulai terurai seperti abu yang diterpa badai. Kalian belum menang, garis darahmu akan tetap diawasi. Dengan lolongan terakhir, tubuhnya pecah menjadi kabut dan menghilang bersama suara angin yang baru kembali berhembus perlahan. Daun-daun kembali berdesir, dan langit yang gelap mulai membuka celah cahaya lembut dari langit barat. Mbah Jatmiko terdiam beberapa saat, lalu duduk bersila, napasnya terengah, wajahnya pucat namun matanya tenang. Wira berjongkok di sampingnya. Mbah, sudah selesai. Mbah Jatmiko mengangguk, sudah, nama itu sudah terhapus, dan jalur pesugihan itu telah terputus, warung itu akan hancur dengan sendirinya. Dan benar saja, beberapa hari setelah malam itu, warung bubur ayam Pasuyat mendadak terbakar tanpa sebab jelas. Api menyambar dari dapur ke seluruh bangunan, namun anehnya, tak menyebar ke bangunan lain di sekitarnya. Pasuyat sendiri tak pernah bisa bicara lagi, hanya duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke jalanan. Setiap malam bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah bicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang desa mulai menjauhinya, dan warung itu kini hanya jadi puing-puing gosong yang tak pernah lagi dipijak siapapun. Wira kembali hidup seperti biasa, namun kini setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia mencium tangan Mbah Jatmiko dan memandangi pohon waringin di belakang rumah mereka. Pohon itu kini tampak lebih tenang, daunnya hijau dan teduh, seolah apa yang dulu disimpannya telah dilepaskan. Wira tahu, hidupnya kini bukan lagi hidup biasa, tapi hidup yang telah disentuh dunia lain dan kembali dengan utuh. Dan ia belajar satu hal penting, bahwa kebaikan, jika diserahkan dengan ikhlas, akan selalu menemukan pelindungnya. Meskipun kadang, pelindung itu datang dalam bentuk seorang kakek tua, dengan tongkat bambu dan doa yang tak pernah putus. Selesai.